Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Irvia Erija, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Bisnis. Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Siara dengan NIM 28921501110 dari Prodi Manajemen Pagi di Universitas Pancasakti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan merupakan alokasi beban pada aktiva tetap yang dilakukan secara periodik, biasanya per tahun. Hal ini dikarenakan adanya pemakaian aktiva tetap, tetapi tidak langsung dibebankan seperti akun perlengkapan. Jadinya, dilakukan alokasi beban dalam bentuk penyusutan. Karakteristik dari penyusutan atau depresiasi adalah sebagai berikut. Depresiasi memiliki 5 karakteristik, yang diantaranya yang pertama ada depresiasi adalah sebuah penurunan dari nilai aset tetap. Penurunan ini bersifat permanen. Setelah dikurangi, itu tidak dapat dikembalikan ke nilai aslinya. Yang kedua, depresiasi ini adalah merupakan sebuah proses bertahap dan berkesinambungan yang berkurangnya nilai aset, baik dengan penggunaan aset maupun karena berakhirnya waktu. Yang ketiga ada depresiasi bukanlah sebuah proses penilaian aset, tetapi adalah proses mengalokasikan biaya suatu aset untuk mengefektifkan masa penggunaannya. Yang keempat, depresiasi dapat mengurangi nilai buku dan bukan nilai pasar aset. Yang kelima, depresiasi ini digunakan hanya untuk aktiva tetap yang berwujud saja. Artinya, depresiasi tidak dapat digunakan untuk aset yang tidak berwujud. Cara menghitung biaya penyusutan dengan beberapa metode penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode biaya penyusutan garis lurus atau straight line method. Metode penyusutan yang ini adalah sering dikatakan sebagai metode straight line method. Ini merupakan sebuah metode yang paling sering digunakan untuk melakukan perhitungan beban penyusutan. Metode ini memiliki fokus pada penyusutan menggunakan waktu, bukan dari fungsi penggunaannya. Metode garis lurus ini memiliki rumus cara menghitung penyusutan, yaitu yang pertama ada rumus biaya penyusutan sama dengan dalam kurung biaya perolehan aset dikurang nilai residu atau masa manfaat aset. Yang kedua ada rumus beban penyusutan, yaitu sama dengan dalam kurung 300 juta dikurang 60 juta atau 5 sama dengan 48 juta. Penggunaan metode kadang dinilai kurang realistis karena penggunaan aktiva sama setiap tahunnya. Yang kedua ada metode biaya penyusutan beban menurun atau decreasing change method. Metode penyusutan atau depresiasi beban menurun ini adalah suatu metode penyusutan yang dipercepat di mana menyediakan biaya penyusutan yang lebih tinggi di awal tahun dan akan rendah pada periode selanjutnya. Fokus utama pada metode ini adalah beban penyusutan yang lebih banyak pada tahun awal mengingat aktiva mengalami penurunan pada tahun tersebut. Metode beban menurun juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada cara menghitung dengan metode biaya penyusutan jumlah angka tahun. Perhitungan penyusutan ini menggunakan pecahan dengan pembilang angka tahun. Dalam kurung 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Dan jumlah tahunnya yang menjadi penyebut. Yang kedua, ada cara menghitung dengan metode biaya penyusutan saldo menurun. Pada metode ini biasanya digunakan untuk biaya penyusutan berupa kelihatan dari metode garis lurus. Seperti contoh, tarif saldo dapat menurun berganda untuk aktiva 10 tahun akan menjadi 20% atau 2 kali biaya garis lurus, yaitu 1 atau 10 atau 10%. Yang ketiga ada cara menghitung dengan metode biaya penyusutan.
Pada metode ini, biaya biasanya digunakan untuk biaya penyusutan berupa kelihatan dari metode garis lurus, seperti contoh. Tarif saldo dapat menurun untuk aktiva 10 tahun akan menjadi 20% atau 2 kali biaya garis lurus, yaitu 1 atau 10 atau 10%. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyusutan atau depresiasi aktiva tetap adalah sebagai berikut. Banyak hal maupun faktor yang dapat mempengaruhi penentuan biaya depresiasi. Karena itu, inilah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat menentukan biaya depresiasi. Yang pertama ada biaya perolehan. Biaya akuisisi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah dari penyusutan. Beban penyusutan atau depresiasi adalah dapat dihitung sesuai dengan total biaya suatu aset yang perlu dikeluarkan hingga aset tetap tersebut siap kembali digunakan. Biaya-biaya yang termasuk adalah ada harga pembelian suatu aset, ada biaya transportasi atau pengiriman, ada biaya pemasangan, dan ada juga biaya masuk. Yang kedua ada perkiraan umur ekonomis aktiva. Faktor yang mempengaruhi sebuah penyusutan atau depresiasi yang kedua adalah umur ekonomis dari sebuah aset. Artinya jumlah depresiasi yang lebih kecil akan dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang lebih lama dan sebaliknya. Yang ketiga ada perkiraan nilai residu aset. Nilai sisa aset atau yang biasa dikenal nilai residu aset merupakan sebuah nilai yang dapat direalisasikan ketika aset dijual atau tidak digunakan kembali. Itu saja materi dari penyusutan. Bila ada kata atau ucapan yang salah dan tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.